Baik, pemirsa sekalian, sekali ini sekolah fikih muamalat hari kelima 2 Muharram 1442 Hijriah 21 Agustus 2020. Kita melanjutkan kembali sebab-sebab harta itu jadi haram. Kali ini setelah kita lihat jual beli karena terpaksa menjual di kesempatan sebelumnya, kali ini kita lihat seputar najis. Sudah masuk kezoliman terkait orang tertentu. Ya, kezoliman terkait orang tertentu kita bahas seputar najis. Ya, kezoliman terkait hak orang tertentu pada bagian harta haram hasil penjualan najis. Lihat halaman 58. Monggo dari cetakan ke 23. Harta haram hasil penjualan najis. Allah adalah zat yang maha suci dari segala sesuatu yang mengurangi kesuciannya. Ia memerintahkan hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya agar membersihkan diri dan pakaian mereka dari segala bentuk najis. Allah berfirman, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Ya. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat 1-4. Ya, terus dalam ayat di atas. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah dan beribadah, dan sebelum melakukan tugas mulia itu, Allah memerintahkannya untuk membersihkan pakaiannya dari najis dan segala bentuk kotoran. Ya, berarti kita diperintahkan untuk menghindarkan diri dari najis, ya. Terus. Maka hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada rohnya. Namun terkadang sebagian najis memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain. Ingat ya, hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabbnya. Jadi asalnya najis itu dimusnahkan dan dijauhkan. Ya, dimusnahkan dan dijauhkan. Namun kadang ada najis yang memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia, sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain. Jadi asalnya perlu diperhatikan dulu, hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan. Ya, dimusnahkan dan dijauhkan. Ya, terus. Agar seorang muslim benar-benar bersih tubuhnya dari najis dan darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis, maka Allah menutup celah ini dengan sabda nabinya. Nah, lihat. Agar seorang muslim bersih tubuhnya dari najis, juga darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis, Allah menutup celah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda, hurimat alaihimus syuhuma, faba'uha wa akalu athmanaha, wa innallaha azza wa jalla idha harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Allah mengutuk umat Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Ya, Allah jika mengharamkan sesuatu, maka hasil jual belinya juga haram. Ingat kaidahnya ya. Sesuatu yang diharamkan haram diperjualbelikan. Sesuatu yang diharamkan itu haram diperjualbelikan. Ini sampai dilaknat ya. La'anallahu al-yahuda hurrimat alaihimus syuhuma faba'uha. Nah, coba cek. Ini suaranya Rudi tidak masuk. Nanti
Komentar nih. Ya, sudah. Ya, baik. Oleh karena itu, hasil penjualan najis merupakan harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah sebagaimana ia melaknat Yahudi. Oleh karena itu, hasil penjualan najis merupakan harta haram, ya, penjualan najis ya. Harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah itu melaknat Yahudi. Ya, terus. Apakah sah akad jual beli najis? Nah, sekarang apakah sah akad jual beli najis? Ya, tadi kita simpulkan dulu ya. Ada 2 poin penting dari penjelasan tadi. Pertama, hukum asal najis dimusnahkan dan dijauhkan. Yang kedua, sesuatu yang diharamkan haram diperjualbelikan. Ya, terus sekarang apakah sah akad jual beli najis? Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Dengan demikian, akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut. Nah, dengan demikian akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Ya, jadi objeknya itu bermasalah. Maka ingat ya, syarat sah jual beli, objek yang dijual adalah suci. Syarat sah jual beli, objek yang dijual itu suci. Ingat ya, objek yang dijual itu suci. Ya. Terus sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya dengan cara cuma-cuma, dan pemberinya sepantasnya bersyukur dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya. Nah, jadi najis ini hanya bisa diberikan secara cuma-cuma. Terus, jika Anda adalah pihak yang membutuhkan najis tersebut karena alasan yang dibenarkan syariat dan Anda tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka Anda boleh membelinya, sedangkan dosa transaksi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penjual. Nah, jika Anda adalah pihak yang membutuhkan najis, ya, karena alasan syariat. Misalnya kita bahas darah misalnya ya, darah. Kalau jumhur menganggap darah itu najis. Nah, gimana kalau dibutuhkan? Kita mau dikasih cuma-cuma sulit, yang ada cuma bisa membeli. Maka dengan terpaksa membeli. Dan dosa transaksi untuk pihak yang menjual. Dosa transaksi tadi hanya untuk pihak yang menjual, bukan pada yang membeli.